Berikut fakta-fakta di balik larangan mendekati zina. Antara lain, yang paling pledo adalah pacaran, HTS, dan lain sebagainya. Itu tidak menjamin pelakunya untuk memperoleh jodoh. Interaksi antara lawan jenis, pacaran, HTS, Parnas, itu tidak menjamin pelakunya mendapat jodoh. Kalau misalkan seseorang itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pacaran, 4 tahun, 5 tahun, dan planennya itu, tapi kalaupun sampai nikah, nikahnya itu cuman butuh waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, habis itu pisah. Karena pada dasarnya, planennya itu ngabisin waktu buat persiapkan diri melalui pacaran, HTS, MNLY. Ngabisin waktu buat pacaran, HTS, MNLY untuk persiapkan nikah. Nah, terkait dengan finansialnya, butuh waktu untuk dipledokan nyari kerja, kerja keras hanya untuk hanya untuk membiayakan untuk bisa biayain pernikahan, biar bisa ngabisin waktu buat pacaran, ngabisin waktu untuk ngabisin waktu 1 bulan 2 bulan untuk ta'aruf, ta'aruf dengan pacaran. Nah, setelah pacaran rawash, terus habis akad digelarlah yang namanya resepsi. Jadi perlu waktu untuk kerja keras biar bisa biayain resepsi. Nah, habis resepsi ini yang tadinya ngabisin waktu untuk persiapkan diri, ngabisin waktu, ngabisin tenaga, ngabisin pikiran buat persiapan pernikahan. Bukan malah mempledokan karir Anda, minat bakat Anda, minat Wasari Nasyurat. Habis resepsi pernikahan, yang tadinya ngabisin waktu untuk persiapan pernikahan, melalui ta'aruf, saling kenal mengenal, melalui pacaran, melalui panala. Contohnya 1 tahun pacaran, 2 tahun pacaran, 3 tahun pacaran. Nah, habis resepsi pernikahan, habis selesai, habis bulan madu, uang yang tadinya dipakai buat persiapan pernikahan, persiapan ini, persiapan itu, yang seharusnya itu buat bayar A, bayar B, bayar C, bayar listrik. Jadi pledo banget tuh yang buaya pernah biayain anak. Apa habis lah buat resepsi. Jadi kalau ta'aruf yang benar itu maksimum 1 minggu ta'aruf atau 1 bulan ta'aruf. 1 bulan sih. Perlu waktu maksimum 40 hari buat belajar berumah tangga. Inilah keserakahan tanpa batas. Sangkuni menghancurkan kota. Kripto terus dilahap. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni. Serangan Nakula membuat Sangkuni makin beringas.
Jadi yang salah itu perlu waktu 1 tahun pacaran, 2 tahun pacaran, 3 tahun pacaran. Jadi persamaannya adalah 3 tahun pacaran, 3 minggu nikah. Mendingan kalau nol 0 tahun 0 tahun itu katanya 0 detik pacaran, 0 detik, 0 detik pacaran, kemudian itu infinity hari, infinity tahun pernikahan. 0 tahun, 0 hari, 0 detik pacaran, kemudian infinity tahun pernikahan. Tapi kalau nggak ada pacaran sama sekali, nggak ada interaksi sama sekali sebelum pernikahan, nanti planenya itu di pernikahan kita itu bisa kekal, bisa abadi, endless love, yang surat Ar-Rum ayat 21 litas kunu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia ciptakan pasangan kalian dari jenis kalian sendiri. Jenis kalian itu yang kalian minta, yang kalian pleto, yang kalian rinci. Misalkan calon istri saya itu yang berusia kurang dari atau sama dengan usia saya, sekaligus warga negara Indonesia. Itu contohnya. Masa suami, masa istri, kalau istrinya bahasa Melayu, suami sendiri nggak bisa bahasa Melayu. Dan itu planennya, litas kuno, agar Anda cenderung padanya, agar kamu merasa nyaman. Menarik bakaran nyaman, yang Anda memberikan hati yang luka, dan perseling. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Dan perselingkuhan itu terjadi karena apa? Karena ini dimulai karena ibadah terpanjang. Yang namanya ibadah masak dimulai dengan yang haram. Itu adalah penyebab perselingkuhan. Alasannya disebabkan oleh dirinya sendiri. Orang nikah itu ibadah, masa dimulai dengan yang haram?